Bayangin, lu punya temen, dia tuh suka banget ngerawat anak-anak jalanan. Dia bahkan dianggap kayak malaikat, sampai-sampai tetangga itu kagum sama dia. Tapi, di balik semua kebaikan itu, ternyata ada sisi gelap yang jauh lebih mengerikan. Kisah ini dimulai sama orang ini, Hasan. Dia itu berasal dari keluarga petani yang hidup serba kekurangan. Cara orang tuanya ngedidik dia itu keras banget. Bikin masa kecil Hasan nggak bahagia kayak anak lain. Di sekolah, dia tuh sering ditekan. Bahkan diejek-ejek bodoh oleh teman-temannya. Karena dia tuh sering nggak naik kelas. Bayangin di usia 12 tahun seharusnya dia udah SMP, tapi dia tuh masih duduk di kelas 3 SD. Orang tuanya ini menganggap Hasan tuh anak yang benar-benar bodoh dan memalukan keluarga. Hasan sering banget disiksa secara fisik sama orang tuanya. Nggak tahan lagi dengan semua tekanan itu, di tahun 1972, saat usianya masih 12 tahun, Hasan pun melarikan diri ke Jakarta seorang diri tanpa pegangan apapun. Sampai di Jakarta, dia kaget. Ternyata Jakarta itu keras banget. Sulit banget buat bertahan hidup sendirian tanpa kenalan. Akhirnya, Hasan tuh jadi bocah gelandangan. Bertahan hidup dengan ngamen di sekitar lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Penderitaan Hasan pun di Jakarta nggak berhenti sampai situ. Saat remaja, dia tuh sering jadi bulan-bulanan para preman jalanan yang lebih dewasa dari dia. Saking takutnya dia tuh nggak berani nolak permintaan mereka. Termasuk, dia tuh harus mau memuaskan hasrat seksual para preman itu. Kejadian ini dialamin Hasan tuh bertahun-tahun. Ini yang mewarnai masa tumbuh kembang dewasanya. Sampai-sampai membentuk dan membelokkan hasrat seksualnya si Hasan. Hasan, itu dia jadi nggak tertarik sama wanita tanpa dia sadari. Di tengah penderitaan itu, ada secercah harapan. Seorang bapak bernama Saputra kasihan melihat Hasan sering jadi korban preman. Saputra ngajak Hasan pindah ke kampungnya di Kuningan untuk kerja ngurus ternak kerbau. Hasan dengan senang hati pindah dan tinggal bareng keluarganya Saputra. Di Kuningan, hidup Hasan tuh jauh lebih baik dan terjamin. Keluarga Saputra itu baik banget. Mereka itu menerima Hasan dan bahkan udah menganggap dia seperti anaknya sendiri. Setelah beberapa tahun tumbuh dewasa di Kuningan, saat ini usianya udah 21 tahun. Hasan dinikahkan dengan seorang wanita bernama Era. Tapi di pernikahan inilah Hasan baru benar-benar sadar kalau orientasi seksualnya bukan ke wanita. Dia pun jujur dan cerita ke istrinya soal orientasinya dan semua masa pahit yang bikin dia trauma. Beruntungnya, istrinya itu menerima semua itu dengan lapang dada dan ikut bersimpati sama penderitaan yang dilalui sama Hasan. Sayangnya, setelah 10 tahun menikah dan masih belum punya anak, istri Hasan tuh meninggal dunia karena sakit. Hasan tuh terpukul banget. Untuk move on, dia itu memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta di tahun 1992. Kali ini, dia tuh nggak jadi gelandangan lagi karena punya tabungan dari hasil kerja ngurus ternak kerbau di Kuningan. Di Jakarta, Hasan kontrak rumah di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dia itu jadi pedagang asongan di terminal Pulau Gadung. Mengingat masa lalunya yang menyakitkan, Hasan itu sering merasa simpati sama anak-anak jalanan. Dia itu sering bawa pulang anak-anak jalanan ke rumah kontrakannya. Dia itu bahkan merawat dan ngasih makan mereka. Bahkan, menganggap mereka itu kayak anak sendiri. Anak-anak jalanan silih berganti datang ke rumahnya. Hasan nggak pernah pilih kasih dan menganggap mereka semua itu anaknya. Masyarakat sosial di sana juga menganggap Hasan ini seperti malaikat bagi anak-anak jalanan. Dia mau bekerja keras untuk menghidupi mereka. Banyak tetangga yang benar-benar mengagumi sosok si Hasan ini. Tapi, kebaikan itu nggak bertahan lama. Setelah beberapa tahun hidup dengan belasan anak jalanan yang silih berganti, di sanalah muncul rasa nafsu jahat. Dia mulai melihat anak laki-laki dengan pandangan yang membangkitkan hasrat seksualnya. Korban pertamanya adalah Adit, anak sebatang kara berusia 12 tahun. Adit sering main dan tinggal di rumah Hasan. Suatu hari, Hasan melihat Adit dengan pandangan nafsu. Dia langsung membawa Adit ke kuburan rawat ratai di Pulau Gadung. Adit mau ikut karena mengira cuma diajak jalan-jalan biasa. Sampai di kuburan, situasinya tuh sepi. Hasan mulai merayu dan mengajak Adit untuk berhubungan seks. Adit kaget. Dia tuh langsung ketakutan dan langsung nolak. Karena ditolak, Hasan pun marah. Dia langsung menyakik Adit pakai tali rafia. Adit pun meninggal dunia di sana. Awalnya, Hasan panik. Dia tuh melihat ke sekeliling, khawatir ada orang lain yang melihat aksinya. Ternyata nggak ada. Tapi di tengah kebingungan itu, saat melihat tubuh Adit yang terbaring, nafsu Hasan justru muncul lagi. Dia membuka pakaian Adit dan melakukan kekerasan seksual pada tubuh Adit di situ. Dia bilang itu memuaskan hasrat seksualnya. Setelah itu, tubuh Adit ditinggalkan begitu aja di kuburan. Beberapa hari kemudian, masyarakat menemukan tubuh Adit. Karena Adit anak jalanan, nggak punya identitas, nggak ada yang tahu asal-usulnya, dan nggak ada yang nyariin, kasus temuan itu pun perlahan tenggelam dan terlupakan. Hasan benar-benar aman, karena nggak ada yang tahu dialah pelakunya. Karena ini, Hasan jadi ketagihan. Dia mulai memilih korban-korban selanjutnya dari anak-anak yang ada di rumahnya. Tahun 1994,
Ferry, 11 tahun, jadi korban selanjutnya. Dia dihabisi dan mengalami kekerasan seksual di kawasan pabrik industri Pulau Gadung. Tubuh Ferry ditinggalkan begitu aja. Sama seperti Adit, Ferry tuh nggak punya keluarga yang nyariin. Nggak ada yang tahu asal-usulnya. Jadi kasusnya cuma sebatas evakuasi. Lagi-lagi, Hasan selamat. Sebulan kemudian, di tahun yang sama, Hasan melakukannya lagi. Korban berikutnya adalah Doli, 11 tahun. Dia dihabisi di bengkel terbengkalai di wilayah Cakung. Tubuhnya dibiarin gitu aja. Sampai sini, masih belum ada yang tahu kalau si monster inilah pelakunya. Setahun kemudian, di tahun 1995, Kiki, 11 tahun, anak gelandangan lain, itu jadi korban. Dia dihabisi di tempat sepi di wilayah Pupar Cakung, Jakarta Timur. Tubuh Kiki bernasib sama kayak korban-korban selanjutnya. Hasan lagi-lagi lolos dengan gampangnya. Nggak ada yang curiga, termasuk anak-anak lain di rumahnya dan tetangganya. Saat polisi mulai menyelidiki temuan beberapa tubuh anak selama setahun terakhir, ini sama sekali nggak bikin Hasan takut. Dia merasa gampang banget karena selalu berhasil. Hasan sekarang makin berani. Dia nggak perlu jauh-jauh keluar rumah. Korban selanjutnya adalah Irwan, 12 tahun. Irwan dihabisi dan mengalami kekerasan seksual di rumah kontrakan Hasan saat rumah sepi. Setelah itu, tubuh Irwan tuh dipotong sampai beberapa bagian. Potongan itu pun disimpan di beberapa kantong plastik dan disimpan di dalam rumahnya selama beberapa hari. Kemudian, Hasan beraktivitas kayak biasa tanpa khawatir. Anak-anak lain yang datang dan pergi di rumahnya nggak tahu apa yang disimpannya. Berselang beberapa hari, Hasan pulang ke kampung halamannya di Magelang. Niatnya buat menghindari penyelidikan polisi. Dia bawa kantong plastik berisi potongan tubuh Irwan naik bus. Entah gimana, kantong plastik itu tuh nggak ngeluarin aroma busuk. Di tengah jalan menuju Magelang di Purworejo, Jawa Tengah, Hasan berhenti. Dia membuang kantong plastik berisi tubuh Irwan di perkebunan terbengkalai. Lalu dia lanjut lagi ke Magelang. Di Magelang, dia tuh somehow merasa polisi di Jakarta itu bisa mengendus kasusnya. Makanya dia ganti namanya jadi Sunarto. Setelah setahun di Magelang dan nggak ada yang nyari dia, di tahun 1998 dia balik lagi ke Jakarta. Di sisi lain, Hasan di Jakarta tuh udah mulai stres. Dia punya rasa simpati sama anak-anak gelandangan karena dia juga pernah ngerasain, tapi dia tuh nggak bisa ngontrol nafsunya. Nafsu itulah yang menguasai jiwanya. Karena ini, dia tuh mutusin pergi ke Kuningan. Niatnya itu dia mau menenangkan diri dan tinggal di keluarga mendiang istrinya. Tapi sebelum berangkat, di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, nafsu gila itu muncul lagi. Dia melihat anak gelandangan bernama Aris, 11 tahun, yang hidup sebatang kara. Hasan langsung nyusun rencana. Dia ngajak Aris ikut ke Kuningan, janji bakal ngasih kerjaan biar hidup Aris tuh lebih baik. Aris semangat ikut Hasan naik bus ke Kuningan. Sampai di terminal Kuningan, Hasan tuh ngajak Aris jalan-jalan ke sungai Ciabok di wilayah Ciwaru. Sampai di sungai yang sepi, Hasan tuh ngajak Aris mandi. Disinilah Aris dihabisi dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu, Hasan melakukan kekerasan seksual pada tubuh Aris sampai dia puas. Tubuh Aris ditinggalkan begitu aja di sungai. Lalu beberapa hari kemudian, warga itu nemuin tubuhnya Aris, tapi dianggap meninggal karena tenggelam. Karena Aris ini anak gelandangan tanpa keluarga dan identitas, dan gak ada yang tahu kejadian sebenarnya, Hasan masih aman. Di tahun yang sama pada 1998, Hasan tuh masih tinggal di Kuningan. Kali ini dia tuh nargetin anak tetangganya, Teguh 12 tahun. Dengan rencana yang udah dia susun, dia tuh ngajak Teguh jalan-jalan naik motor ke sungai Ciabok. Teguh mau ikut. Tubuh Teguh pun dihabisi sama kayak Aris. Setelah puas, tubuh Teguh dimasukkan ke karung yang udah disiapin. Terus tubuh Teguh tuh dihanyutkan ke sungai. Sekarang Hasan balik ke rumah keluarga istrinya seolah nggak terjadi apa-apa. Malamnya, keluarga Teguh tuh heboh nyariin. Beberapa hari kemudian, warga itu nemuin tubuh anak dalam karung yang hanyut di sungai. Ternyata itu Teguh. Awalnya, kasus ini diselidiki. Tapi jejak sidik jari hilang karena tubuhnya itu ditemukan dalam keadaan sulit dikenalin. Lalu, Hasan memutuskan balik ke Jakarta untuk menahan nafsunya. Di titik ini, Hasan tuh dia tuh udah mulai takut ketangkep dan membayangkan dirinya di penjara. Tapi setelah berhasil menahan hasratnya selama beberapa tahun, di tahun 2004, Hasan balik lagi ke Magelang. Di sana, dia tergoda pas lihat anak gelandangan bernama Ardi, berumur 12 tahun. Ardi dihabisi dan mengalami kekerasan seksual. Tubuhnya dibuang ke persawahan di wilayah Bugelan, Magelang. Tubuhnya ditemukan petani, tapi karena sekali lagi Ardi itu anak gelandangan tanpa keluarga dan identitas, pelakunya nggak ketahuan. Lagi-lagi Hasan lolos. Karena takut terendus, dia tuh balik lagi ke Jakarta. Tahun 2007, dia gagal lagi nahan hasratnya. Dia menghabisi dan melakukan kekerasan seksual pada dua anak. Ricky berumur 9 tahun, dan beberapa bulan kemudian, Yusuf berumur 7 tahun. Lalu tahun 2008, korbannya itu bertambah lagi jadi 3. Yang pertama itu Adi berumur 12 tahun, lalu Rio berumur 10 tahun, dan Arif berumur 9 tahun. Tubuh mereka tuh sama kayak korban-korban sebelumnya. Nggak punya keluarga yang nyariin, nggak punya identitas, bikin polisi sulit identifikasi. Hasan makin ketagihan.
Tapi semuanya terhenti setelah dia melakukan aksinya ke korban terakhirnya, Ardian. Ardian yang berumur 9 tahun ini adalah anak gelandangan yang suka ngamen dan sering main ke rumah Hasan. Tapi Hasan nggak tahu kalau Ardian ini masih punya keluarga dan tinggal sama orang tuanya di Jakarta. Meskipun dia anak yang nggak diurus dan jarang pulang juga ke rumah. Di hari yang nahas itu, jam setengah 3 sore, Hasan melihat Ardian sendirian di rumahnya. Situasi rumah sepi. Hasan merayu untuk membawa Ardian ke dalam kamar. Saat Ardian menolak, dia langsung menghabisi Ardian dengan cara dicekik. Setelah itu, dia melakukan kekerasan seksual pada tubuh Ardian. Setelah selesai, dengan tenangnya Hasan keluar rumah dan duduk nyantai di warung asongan miliknya. Tubuh Ardian ditinggalkan gitu aja di dalam rumah. Lalu jam 5 sore, dia balik lagi ke rumah yang masih sepi. Dengan santainya, dia memotong tubuh Ardian jadi 2 bagian. Bagian kepalanya dibungkus kain bekas dan kresek. Satu tubuh lainnya dibungkus kresek dan dimasukkan ke kardus air mineral. Tubuh itu ditumpuk di bawah kursi di depan rumahnya. Lalu, pada tanggal 8 Januari 2010, jam 3 subuh, Hasan membuang bagian tubuh Ardian di 2 lokasi yang berbeda. Bagian tubuhnya dibuang ke pinggir jalan dekat jembatan BKT Cakung. Kepalanya dibuang di pinggir jalan di jembatan Warung Jengkol Pulau Gadung. Paginya jam 7, seorang warga nemuin kresek aneh dan mencurigakan. Pas dibuka, isinya potongan tubuh manusia tanpa kepala. Warga lapor polisi. Siangnya, polisi dapat laporan lagi. Warga lain nemuin kepala manusia, yaitu kepala si Ardian. Setelah dicocokkan, tubuh dan kepala itu berasal dari tubuh yang sama. Temuan ini langsung heboh. Saat itu, temuan kayak gini tuh di Pulau Gadung emang sering terjadi. Dan semua itu korbannya Hasan. Tapi, pelakunya masih misteri. Titik terang akhirnya muncul dari pengakuan orang tua Ardian. Orang tuanya mengaku ke polisi kalau Ardian tuh sering main dan menginap di rumah Hasan. Dari sinilah penyelidikan pindah ke Hasan. Rumahnya diperiksa. Polisi makin yakin kalau dialah pelakunya karena di rumahnya ditemukan potongan pakaian terakhirnya Ardian. Hasan saat itu juga langsung diamankan. Saat diinterogasi, kebohongan nggak bisa bertahan lama. Hasan kooperatif. Dia menyerah dan mengakui semuanya. Karena kasus gilanya yang mengembarkan Indonesia ini, di tanggal 13 Desember tahun 2010, Hasan dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu harusnya dieksekusi 10 tahun setelah vonis, yaitu tahun 2020. Tapi sampai sekarang, Hasan tuh masih bernapas, masih dipenjara di Cipinang.